Pediasure dan Primaku telah mengadakan acara seseru ini dan sebermanfaat ini. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Mutiara Anissa. Saya adalah moderator hari ini dan juga ibu dari Champions of Growth. Nah, terima kasih ya dan selamat pagi untuk semua mama adat yang hadir di webinar Primaku dan Pediasure kali ini. Oke, nah sebelum kita mulai, aku ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk download aplikasi Primaku ya, Mam and Dad ya. Dan yang sudah punya, jangan lupa untuk diupdate, karena banyak sekali fitur terbaru dari Primaku. Aku paling suka sama aplikasi Primaku tuh karena ada kurva pertumbuhan. Jadi aku nggak usah ribet-ribet lagi nih ngeplot kurva pakai buku dari dokter atau dari rumah sakit. Bisa booking vaksin. Dan ini yang paling manfaat adalah wadah untuk Mom and Dad sharing, untuk curhat, untuk seputar topik penting. Aku pernah tuh lagi curhat tentang empasi pas anakku masih kecil. Terus abis itu banyak banget artikel-artikel kesehatan yang sangat amat membantu keseharianku. Tentunya semua informasinya ini sangat amat terpercaya. Jadi Mom and Dad nggak usah khawatir lagi. Dan Primaku merupakan mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kemenkes RI. Bahkan sudah digunakan hampir 1 juta moms and dads. Wow banget ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki inti acara, yuk kita dengar sambutan terlebih dahulu dari CEO Primaku, Muhammad Indra Putra atau yang biasa dipanggil Pak Didit. Silakan Pak Didit. Terima kasih Mbak Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mom and Dad semuanya. Ini kalau aku perhatikan banyak nih dari Sabang sampai Merauke nih kayak ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Putra atau biasa dipanggil dengan Didit. Saya bertindak selaku CEO dari Primaku. Senang sekali nih pada kesempatan pagi ini ya, kita bisa bertemu langsung dengan Mom and Dad di acara webinar Mengenal Immunity Dad dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Jangka Panjang yang diselenggarakan oleh Primaku dan Abbott Nutrition International. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Dr. Kanya Ayu, SPA, selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberi edukasi untuk komunitas Mom Dad di Primaku dalam webinar pagi ini. Sudah 5 tahun, Primaku mendukung tumbuh kembang anak Indonesia sebagai aplikasi pencatat tumbuh kembang anak yang holistik dan juga merupakan mitra resmi dari IDAI dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami selalu memiliki misi untuk mendukung tumbuh kembang anak agar optimal dan mengurangi angka stunting di Indonesia melalui berbagai macam kegiatan seperti edukasi dan webinar yang kita lakukan hari ini. Seperti yang kita tahu sekarang, ini kan udah memasuki era pasca pandemi, dan imunitas pastinya menjadi salah satu topik yang penting nih, agar anak tidak gampang sakit dan agar mereka bisa kembali beraktivitas dengan normal. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas berbagai macam perkembangan terkini dan faktor-faktor yang memengaruhi imunitas anak bersama dengan narasumber yang ahli. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi Mom and Dad semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Didit. Nah, ini untuk moms and dad semua, untuk mendukung tumbuh kembang si kecil, memang selain menggunakan aplikasi Primaku, moms and dad juga harus up to date sama ilmu-ilmu baru, harus tahu gimana sih cara mencari informasi yang terpercaya, salah satunya ya dengan mendengarkan webinar hari ini dari Primaku dan juga dari Abbott. Nah, Moms and Dad juga bisa melengkapi nutrisi si kecil dengan Pediasure yang mendukung pertumbuhan dengan hasil yang nyata. Selain itu, Pediasure juga menyediakan nutrisi lengkap dan seimbang, jadi mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan kognitif, dan juga memiliki triple immunity blend. Nah, ini penting banget karena sistem imun anak itu memang harus kita jaga dengan sangat baik. Ini triple immunity blend ini ada apa aja? Ini terdiri dari simbiotik, jadi isinya ada prebiotik dan probiotik yang sangat bagus untuk pencernaan. Itu juga ada mikronutrien pendukung imunitas yang ada vitamin C-nya, vitamin D, dan seng yang sangat penting untuk perkembangan anak. Dan juga kompleks triple protein, kasein, whey, dan protein kedelai. Nah, yang paling anak-anakku suka nih, anak-anakku kebetulan masih umurnya 1 tahun dan 4 tahun, 2 tahun dan 4 tahun. Mereka ini suka banget sama Pediasure karena rasanya enak banget. Itu mereka benar-benar nggak bisa move on. Banyak banget variannya, ada yang vanilla, ada coklat, ada madu, dan seterusnya. Nah,
apalagi tahu sendiri ya, kalau aku sih memang generasi milenial nih Moms and Dad. Jadi aku tahu banget bahwa dari kecil itu aku udah sering minum Pediasure juga. Jadi udah pasti terpercaya, merek internasional, dan ini ya udah tahu lah ya berarti umurku berapa. Nah, Pediasure ini udah ada sekitar 25 tahun lamanya. Nah, produk-produk import berkualitas pasti sudah terjamin sekali. Nah, mari Bapak dan Ibu, Moms and Dads, kita akan lanjut ke acara kita selanjutnya. Kurang lebih 1 jam ke depan, ini kita akan langsung ngobrol dengan Dokter Kanya, expert kita hari ini, membahas tentang immunity depth dan juga pengaruhnya terhadap pertumbuhan jangka panjang si kecil. Nah, untuk narasumber webinar hari ini, nah sudah ada nih. Halo, Dokter Kanya Ayu, spesialis anak. Nah, Dokter Kanya ini biasanya dipanggil sebagai Mom Doc oleh para pasien dan juga follower-followernya. Nih harus banget follow momdoc.id di Instagram ya, Mom and Dad semua. Jadi Dokter Kanya itu adalah lulusan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan juga spesialis anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, Mom Doc ini pernah bekerja di RSUD Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Wah, seru banget ya. Dan saat ini aktif bekerja di RS Hermina Jatinegara. Nah, Mom Doc ini adalah seorang dokter anak yang sangat concern terhadap tumbuh kembang anak, tentang ASI, empasi, imunisasi, dan juga masalah kesehatan anak sehari-hari. Seperti yang banyak ditampilkan di Instagram Mom Doc sendiri. Jadi langsung di-follow. Dan kita juga tahu bahwa Mom Doc ini mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan formal dan informal, serta pernah menulis buku tentang manfaat metode kangguru. Baik, sekarang aku akan menyapa langsung aja nih Mom Doc atau Dokter Kanya. Halo, apa kabar Dok? Halo Mbak Mutia, baik, terima kasih. Sorry ya, aku suaranya agak mendesah-desah, serak-serak, kecebur begini. Kebetulan aku lagi COVID, jadi agak sengau, agak bindeng gitu. Ntar kalau mungkin di tengah jalan aku agak berdehem-dehem, mohon maaf ya. Waduh, Mom Doc. So far udah oke, udah bebas demam 2 hari, bebas sakit kepala 2 hari, dan tensi sudah normal 2 hari terakhir. Alhamdulillah. Get well soon ya Mom Doc. Aduh, terima kasih banget loh Mom Doc. Ini lagi badan yang nggak fit juga, lagi positif, lagi isoman ya. Berarti ini tetap hadir di acara webinar hari ini. Kalau ada Mom Doc juga, Moms and Dad juga di yang hadir hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat terus ya. Dan kalau misalnya memang lagi nggak enak badan, mungkin ada beberapa yang lagi positif, karena kita tahu juga kasusnya juga lumayan tinggi ya Dok ya. Itu juga harus jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat dan santai-santai aja deh denger webinarnya, mungkin sambil tiduran, sambil rebahan gitu ya. Iya, betul banget. Soalnya penting materinya Mbak Mutia. Jadi aku pikir ini memang harus disosialisasikan karena benar-benar terlihat nyata dampaknya gitu kan. Aku sebelumnya terima kasih juga ya buat ini undangannya. Jadi nggak di apa namanya, wah ini lagi sakit, oke kita ganti yang lain nggak gitu. Alhamdulillah yang kan. Oke, ya jadi aku ceritakan Mbak Mutia, aku juga ngerasa kenapa materi ini tuh penting buat di-share karena aku sendiri juga ngerasa di lapangan di tempat praktek itu berasa banget nih immunity depth. Pertama aku nggak ngeh bahwa ini tuh ada immunity depth. Apa sih gitu kan? Tapi aku tahu ada sesuatu nih yang nggak oke nih selama durante pandemi ini terjadi. Yang paling kelihatan adalah apa? Aku sih di awal happy ya, setahun pertama begitu kita PPKM, semuanya work from home, sekolah daring dan seterusnya, itu angka kesakitan, jadi angka kunjungan anak sakit ke rumah sakit itu langsung ngedrop. Jadi alhamdulillah jumlah pasienku tidak turun, malah 95% itu anak sehat. Jadi imunisasi lancar gitu ya. Terus mulai banyak yang concern terhadap tumbuh kembang. Oh ini masalah gizi kita benerin ini segala macam. Sekali setahun di awal. Mulai kan habis itu mulai ada pengendoran, PPKM kendor, ada yang mulai bekerja di kantor 50-50 ya kan, safety fund gitu-gitu. Itu mulai tuh 1 2 3 kasus. Ada sakit yang batuk pilek, diare gitu-gitu. Kalau yang di awal selama pandemi yang benar-benar work from home itu yang benar-benar ketat banget, apa namanya kita sebutnya dulu lockdown itu. Lockdown. Itu PPKM itu ya Dok ya. Ada angka kesakitan tapi yang tidak communicable, tidak ditularkan. Jadi kayak infeksi saluran kencing, diare pada anak kan semua masukin barang ke mulut gampang ya jadi diare, atau demam berdarah itu tetap ada. Tapi yang angka
infeksi yang ditularkan itu turun drastis. Nah, begitu orang tuanya kembali ke kantor, walaupun dalam seminggu 2-3 kali sih dok, nggak sering kok gitu misalnya ya. Itu tapi 1-2 tuh mulai ada tuh yang datang dengan batuk pilek gitu. Terus habis itu diketatin lagi kan, si PPKM itu kan. Nah, itu mulai turun lagi. Tapi sekarang begitu udah benar-benar yang dibebaskan, walaupun tetap himbauannya prokes, tapi tetap aja ya kenyataannya di lapangan kan nggak bisa semudah itu juga. Sekarang blur, angka kesakitan infeksi yang karena penyakit yang ditularkan itu naik. Bahkan kan kita kemarin sempat yang rame banget HFMD, hand foot mouth disease, yang biasa ibu-ibu sebutnya flu Singapura, padahal nggak ada hubungannya sama Singapura acan-acan itu kan blur. Dalam sehari hampir semua anak sakit yang kaku dengan bercak merah itu adalah HFMD. Dan itu penyakit yang gampang sekali ditularkan di anak-anak, bahkan juga di orang dewasa. Cacar air itu juga naik, batuk pilek lebih-lebih lagi. Wah udah itu terus pingpong yang kakaknya duluan, habis itu kakaknya sembuh nularin ke adiknya, habis itu ini ke bapaknya, habis itu lagi apalagi begitu anak kembali ke sekolah, udah bener-bener kok ini lebih lebih ngedrop gitu kayaknya kok lebih gampang sakit. Apakah kita yang sudah lupa angka kesakitan sebelumnya tuh sebenarnya juga setinggi ini karena kita 1 tahun di awal itu bagus banget angka kesakitan yang communicable disease-nya itu turun. Di praktekku di lapangan ya sehari-hari aku tidak mengumpulkan by data tapi benar-benar di lapangannya itu gimana sih kayak gitu. Jadi begitu ada tema ini, wah ini penting nih buat diangkat. Sebenarnya apa sih gitu? Karena kan ini sesuatu yang baru gitu. Apa sih immunity depth? Nah, yuk coba kita bahas ya. Iya, tadi aku juga baca tuh di komen-komen banyak yang iya Pak Didit bener, anak saya sakit flu 2 kali seminggu gitu tuh. Sama dok, aku juga. Anak-anak aku itu kan ada 2 ya dok ya. Jadi ini aku baru beneran ngerasain banget karena anakku yang pertama ini baru mulai sekolah. Jadi selama pandemi itu dia nggak di rumah terus kan karena memang belum sekolah gitu. Nah sekarang nih dia baru mulai masuk playgroup bulan Agustus kemarin. Nah langsung deh itu. Jadi dia baru pertama kali lagi ketemu teman-temannya gitu kan. Itu baru sekolah seminggu, udah sakit batuk pilek lagi. Nah kan kita kan sebagai orang tua kan paranoid ya dok ya, pasti takut mikirnya apakah ini COVID, apakah ini penyakit lain, mau di PCR, mau di antigen juga tetap negatif. Oh jadi beneran ini flu aja gitu. Udah sembuh dok, abis itu dia masuk sekolah lagi, flu lagi gitu. Iya, jadi betul. gitu-gitu terus. Jadi ini beneran nyata ya dok, ya nggak cuma ibu aja gitu yang ngerasain. Bukan cuma over worried-nya ibu-ibu. Iya benar. Iya dan ternyata memang ada satu paper yang sekumpulan dokter di luar lah ya yang yaitu mengusung ide bahwa ini jangan-jangan ada immunity depth nih. Makanya terminologi baru ini muncul gitu ya dok. Betul, ya? Tapi ini belum menjadi term fix ya, maksudnya ini belum ada penelitian lebih lanjutnya. Ini baru opinion lah. Jadi kayak ada masalah baru yang harapannya begitu masalah baru ini muncul, opini ini muncul, maka akan timbul penelitian-penelitian lain untuk meramu sebenarnya benar nggak sih hipotesis ini dibuktikan dulu dan akhirnya benar-benar kita bisa buktikan benar nggak ada hubungannya dengan immunity depth ini gitu. Oke. Ya, coba kita sambil buka deh di slide ya. Ya, biar sok dok, silakan. Biar para moms and dads tuh paham dulu sebenarnya apa sih immunity depth. Nah, sebelum kita bahas immunity depth, kita harus tahu dulu kekebalan tubuh anak tuh gimana ya. Kekebalan tubuh anak itu nggak sama dengan kekebalan tubuh dewasa. Kenapa? Soalnya anak itu lahir dari kertas putih, seperti kertas putih polos, bukan dari, seperti kertas putih polos, benar-benar dia blank, benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Kenapa? Karena dalam kandungan itu semuanya steril, ya, air ketubannya steril, dia tertutup dalam selaput ketubannya semuanya steril gitu. Pada saat dia keluar, kalau lahirnya normal per vagina, dia akan terpapar dengan kuman-kuman yang ada di vagina itu, kuman normal yang ada di tubuh ibunya, gitu kan ya. Ini bisa next slide-nya. Nah itu pada saat dia keluar, dia terpapar dengan kuman-kuman itu, tentara tubuhnya mulai mengenal. Oh apa nih? Oh apa nih? Oh apa nih gitu. Tapi kalau pada sesar dia cenderung lebih steril bayinya karena dia tidak melewati area si vagina itu. Kan kalau kita operasi sesar kan kita sterilin tuh kulitnya semuanya, lahirnya langsung lewat perut kan, jadi dia tidak terpapar dengan kuman. Makanya penting dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Pada saat bayinya ditempel ke badan ibunya, dia cium-cium, dia jilat-jilat,
itu manfaatnya IMD itu bukan hanya sekedar menyusui saja, berhasil mendapatkan puting lalu ngenyot asinya keluar, enggak, bukan cuma itu aja, tapi kita juga memberikan manfaat perkenalan kuman kepada si bayi. Kenapa kok bisa begitu? Next. Nah ini, kenapa kok begitu? Karena dia kan kita punya tentara tubuh nih di seluruh tubuh kita ya, yang kelenjar getah bening itu loh, yang benjol, bunderan kecil-kecil itu yang kadang-kadang, dok ini membesar, dok ada keraba benjolan di belakang kuping, dok di leher, nah itu kan, itu kelenjar getah bening, itu tuh pabrik tentara tubuh kita, dan dia tersebar di seluruh tubuh manusia. Nah, pada saat dia lahir pertama kali itu tuh kosong, nggak ada tentara tubuhnya gitu. Nah, begitu dia terkena paparan antigen berulang, baik dari bakteri, baik maupun jahat, virus, jamur, alergen, dan lain sebagainya, barulah timbul kekebalan. Kenapa? Ibarat kata PDKT. Dia baru ngeliat, cakep tuh cewek. Besok lagi, bener nih cewek yang kemarin cakep nih. Coba kenalan, besoknya deketin. Besoknya ngajak kenalan. Halo, saya tentara tubuh, kamu siapa? Oh, kamu kuman ini. Nah, paparan yang berulang menyebabkan tentara tubuhnya mengenal. Ini siapa? Ini teman atau lawan? Nah, dengan cara paparan berulang itu, tentara tubuhnya mengenal, tentara tubuhnya bisa memilah. Oh, kalau teman ditemenin, kalau dia baik ditemenin, kalau dia jahat, cara matiinnya gimana? Itu perlu paparan berulang agar tentara tubuhnya teraktivasi, terbentuk, dan mengingat. Dan ini proses ini terus berjalan sampai anak usia 8-10 tahun baru sempurna. Bayangkan, lama banget kan? Gitu. Jadi, next berikutnya, paparan yang berulang ini bisa terjadi secara dua cara. Pertama, secara alamiah, dari kuman aslinya, seperti tadi itu. Lahir melalui vagina, dia ketemu sama kuman-kuman yang ada di vagina, nempel di badannya. IMD, dia jilat-jilat kuman kulit ibunya. Terus dia menyusu, ada bakteri baik, dan seterusnya. Terus dia makan, terus dia masukin barang ke mulut, ya gitu-gitu deh. Itu adalah paparan antigen berulang. Itu yang alamiah dari yang asli. Tapi ada yang buatan. Yang buatan adalah melalui proses imunisasi atau vaksinasi, di mana kita memberikan kekebalan langsung, itu yang secara pasif, atau yang kita berikan kuman yang sudah dilemahkan, itu yang secara aktif. Agar apa? Merangsang tentara tubuhnya dia mengenal, lalu membentuk kekebalan, agar bila suatu saat ada paparan terhadap hal yang sama, dia bisa melawan. Paham ya? Sampai sini ya? Nangkep ya maksud aku ya? Ya. Nah, ini harus terjadi terus-menerus, berulang, karena dia masih progressing, terbentuk, berkembang, dan baru sempurna di usia 8-10 tahun. Gitu ya. Nah, next. Nangkep dok, sip. Padahal selama pandemi COVID, kan kita protokol kesehatan digembar-gemborkan banget. Cuci tangan ngapain? Matiin kuman di tangan kan? Baik yang jahat maupun yang baik. Yang flora normal itu baik. Yang jahat tuh yang patogen. Kan kita nggak tahu yang nempel apa. Tapi ada loh kuman baik di seluruh tubuh kita tuh ada kuman baiknya. Kuman baik itu fungsinya juga seperti tentara tubuh kita, barier juga dia. Dia siap-siap, tentara perang yang siap-siap mau melawan kuman jahat juga gitu. Nah, dengan kita cuci tangan, ada cuci tangan yang berlebihan, yang habis baru megang sedotan, cuci tangan, pegang sendok, cuci tangan. Jadi, ya di satu sisi bagus, betul. Kita mau, pada saat kemarin kita mau menghindari kemungkinan terkontaminasi, tertular COVID yang pada saat itu ngomong banget kan, COVID ini apa? Angka kematiannya besar, kita belum kenal nih kuman ini tuh apa. Kita masih takut terhadap dia, masih awareness-nya masih tinggi-tingginya. Ya kan? Terus kita jaga jarak, terus kita pakai masker. Itu kan semua hal-hal yang akhirnya menyebabkan angka kuman turun. Ya, ada PPKM, bekerja dari rumah, sekolah daring. Intinya adalah kuman yang beredar, kuman yang ada di lingkungan, kuman yang ada di benda-benda, kuman yang ada di udara, kuman yang ada di mana-mana, itu menurun jumlahnya secara sadar ataupun tidak sadar. Ya kan? Kita mopping, spray disinfektan pada handle pintu, pada caklekan lampu, pada apa segala macam. Padahal
ada satu teori namanya hygiene teori, di mana harus terjadi keseimbangan antara paparan kuman dengan paparan alergen, sehingga anak itu membentuk kekebalan yang balance, yang seimbang, sehingga dia bisa melawan infeksi. Jadi ada penelitian yang kalau anaknya terlalu hygiene, terlalu bersih gitu ya, resiko alerginya jadi meningkat. Jadi dia kayak jungkat-jungkit. Apa sih jungkat-jungkit? Ya jungkat-jungkit ya. Nah, kalau dia tentara tubuh yang terhadap infeksinya, bakterinya ditekan karena terlalu bersih, maka tentara tubuh yang terhadap alergi akan naik. Jadi anaknya lebih rentan terhadap alergi. Tapi kalau yang dia kotor banget, dia tidak rentan alergi, lebih kuat terhadap alergi, tapi jadi lebih gampang sakit. Nah, makanya ini harus balance. Nah, kemarin secara tidak sengaja, mungkin maksud kita adalah baik, tapi mungkin secara tidak sengaja kita sedikit menekan ini. Jadi tentara tubuh anak tiba-tiba berkurang paparannya. Sehingga angka kumannya yang ada di sekitarnya dia itu menurun. Nah, next, kalau angka kuman di sekitarnya dia menurun, nih, asumsinya, ingat ya, ini baru kemungkinan teori yang bisa terjadi. Belum ada penelitian resminya yang membuktikan bahwa ini benar, dan pasti masih butuh banyak studi. Tapi ada sesuatu nih, apa nih? Nah, kita mesti aware gitu. Nah, coba next berikutnya, kalau angka kumannya turun, maka proses yang tadi paparan berulang, sistem akhirnya menyebabkan sistem pertahanan tubuhnya terbentuk, itu kan jadi tidak terjadi kan. Dulu kita sebelum pandemi, anak main aja tuh di lapangan di taman, ketemu main ayunan, main apa yang di depannya sebelum main ayunan pilek nih, dia pegang ayunan, terus dia mainan. Habis itu dia kelar, udah kan dia pergi aja. Anak kita duduk, pegang deh yang tadi habis dipegang sama anaknya yang habis ngusap-ingus itu. Terus habis itu dia main ayunan. Habis itu kelar, ya udah lepas. Dia kocak-kocak mata, dia ada paparan kumannya di sini. Itu akhirnya paparan-paparan itu membentuk tentara tubuh secara aktif di tubuhnya si anak. Tapi begitu kita secara tidak sengaja membuat kuman itu lebih sedikit atau paparan kuman terhadap anaknya lebih sedikit, maka paparan antigen itu jadi berkurang sehingga pembentukan tentara tubuhnya untuk teraktivasi dan melawan dan mengingat itu menjadi turun. Gitu. Secara tidak langsung akhirnya menyebabkan anak menjadi lebih rentan terhadap kuman. Ini adalah ide yang diangkat oleh si opinion tadi itu dari luar. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Jangan-jangan ini nih, gitu kan ya. Penyebabnya nih anak sekarang jadi lebih gampang sakit gitu. Tapi again, lagi-lagi ini baru ide. Belum menjadi satu term fix nih dalam dunia kedokteran. Ada yang namanya immunity debt disebabkan karena ini enggak. Kita pasti masih butuh penelitian lebih lanjut. Pasti. Tapi gambarannya bisa jadi seperti ini, itu kemungkinan besar begini. Ini menjadi concernku juga, cuman ya aku nggak pernah ngeh bahwa akan ada ini. Oh, ternyata selama ini yang aku pikirkan ada apa ya kok begini, ternyata mungkin ini jawabannya. Nah, terus gimana dong solusinya kalau kayak gitu? Apa efeknya? Bahaya dong dok kalau gitu, immunity debt bikin anakku jadi gampang sakit gitu kan. Nah, next berikutnya. Saat kembali ke dunia luar, terjadi paparan dari kuman, anak tidak punya kekebalan tadi itu, jadinya kesannya jadi lebih mudah sakit. Nah, ini teori kecurigaan terjadinya immunity debt. Lagi-lagi, ini bukan satu term pasti yang sudah established, masih membutuhkan banyak penelitian lain. Tapi ada ide nih kemungkinan seperti ini. Dan ini memang kita baca, kita rangkum dari satu paper atau suatu jurnal di luar gitu ya. Nah, terus gimana solusinya? Akibatnya apa? Next. Kalau dia mudah sakit, kebutuhan kalorinya meningkat, ya kan? Karena tentara tubuhnya kan butuh energi lebih untuk melawan kuman, ya kan? Padahal di satu sisi, pada saat anak sakit, nafsu makannya turun. Batuk pilek nggak mau makan, nyeri tenggorokan nggak mau makan, mencret, muntah, habis dikasih makan wek lagi, habis dikasih makan prot lagi gitu kan. Akhirnya terjadi kekurangan mineral,
makro, mikronutrien. Ya makro udah pastilah ya, karbohidrat, protein, lemak gitu-gitu kan pasti masuknya susah. Tapi mikronutrien dan mineral yang itu banyak sekali berhubungan atau penting digunakan untuk kekebalan tubuh. Itu juga menjadi kurang. Dan bukan hanya untuk kekebalan tubuh, tapi juga untuk dia bertumbuh. Akibatnya terjadilah kekurangan gizi. Ya kan, kekurangan gizi, apakah sudah jadi gizi kurang atau baru faltering atau stagnan saja, itu tergantung separah apa kekurangan makro mikronutriennya. Nah, tapi begitu dia daya tahan tubuhnya, begitu gizinya dia kurang, asupan nutrisinya kurang, selain menyebabkan masalah pertumbuhan di mana berat badannya tidak naik, itu juga akan secara tidak langsung memperlemah daya tahan tubuh si anak juga. Akhirnya malah jadi lebih mudah terjadi infeksi berulang. Terjadi infeksi lagi, jadi kayak pingpong tadi, baru juga seminggu yang lalu sembuh, terus si adiknya sakit, begitu adiknya sembuh, si kakaknya yang minggu lalu udah sehat, sakit lagi, jadi infeksi berulang, kebutuhan kalori yang meningkat lagi, padahal nafsu makannya turun lagi, terus muter, lingkaran setan. Nah, bayangkan kalau ini terjadi terus-menerus berturut-turut. Dalam 1 bulan misalnya, bisa tiap minggu nih dia batuk pilek, atau 2 minggu sekali nih ada demam. Selama ini kita mikir ya udahlah kalau lagi sakit turutin aja dulu, nanti begitu sehat baru kita genjot lagi nutrisinya. Lah pada saat dia sakit nggak mau makan, baru sehat seminggu, baru mau genjot, udah sakit lagi. Gimana mau genjot gitu kan? Itu adalah curhatan kalian para momsis ke DM Instagram ataupun ke WA aku. Which is, ya aku tahu sih kegalauan kalian, karena aku pun juga akan memikirkan hal yang sama ke anak-anakku, ke anak-anak kalian gitu kan. Ya, gimana nih ya cara ngejarnya gitu kan ya. Nah, dan kalau ini terjadi terus-menerus, bukan cuma masalah nutrisinya kan, bukan cuma daya tahan tubuhnya kan, tapi kan kita tahu long term efeknya. Lama-lama akan terjadi kekurangan mikronutrien tadi dan mineral, defisiensi besi bikin anemia bikin malah tambah susah naik berat badannya. Lama-lama beratnya makin turun gizi kurang, gizi buruk lama-lama memicu terjadinya stunting masa depannya nanti susah mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi jadi lebih susah. Belum lagi nanti resiko terjadinya metabolic syndrome, hipertensi, kolesterol, DM dan lainnya pada saat anak kita nanti jadi dewasa. Jadi panjang gitu mikirnya tuh bergulung-gulung kayak fenomena gunung es yang bergulung, bukan fenomena gunung es begini, tapi saya bola salju yang bergulung yang awalnya cuma gara-gara sakit berulang, masalah gizi, masalah mikronutrien, masalah ini, masalah muat, jadinya jadi banyak masalahnya yang tergulung berikutnya gitu. Nah, terus mesti gimana dong gitu. Next, apakah tadi aku sempat baca nih, apakah jadi artinya cuci tangan itu salah satu penyebab terjadinya immunity death? Jadi kita nggak boleh cuci tangan dong. Jadi kita nggak perlu protokol kesehatan dong. Yang nggak gitu juga gitu. Jangan lalu dibalik. Misalnya, ya udah kalau kayak gitu biar anakku nggak gampang sakit kan artinya dia butuh paparan yang banyak. Ya udah dok, biar aja dia terpapar dengan kuman. Nggak gitu juga. Kenapa? Ya karena saat ini kita masih hidup di masa pandemi yang mana angkanya lagi naik lagi dan angka kematian pada COVID itu tetap gimana pun tetap tinggi. Dan COVID pada anak juga sekarang lagi rising. Di awal dia mungkin lebih rendah ya, tapi sekarang dia mulai rising up gitu. Di luar jangan disamakan. Di luar negeri umur 6 bulan aja udah divaksin COVID. Lah di kita belum, Bo. Jadi jangan menelan semua informasi mentah-mentah. Tetap harus kita kembalikan ke diri kita, ke negara kita, ke kondisi kita gimana. Gitu ya. Nah, jadi gimana dong terus solusinya biar nggak begitu gitu. Oke, next. Ini yang perlu kita tahu. Jadi jangan tunggu minum dulu ya, tenggorokan udah mulai kering. Jadi ini yang perlu moms and dad tahu. Jangan lalu panik, freak out. Waduh, iya ya. Oke, kalau gitu udahlah, nggak usah bersih-bersih. Ya udahlah, nggak apa-apa dia terpapar kuman gitu. Enggak. Tetap harus kita lindungi si anak itu. Dia seolah-olah pakai payung, dengan payung itu adalah perlindungan si anak. Karena anak itu berhak untuk hidup sehat. Ya, sehat, aman, nyaman, tentram, bahagia, itu adalah haknya dia. Kalau dia sakit, itu semua pasti tidak terjadi. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu dulu bahwa imunitas anak itu dipengaruhi oleh beberapa hal. 1, asupan nutrisi. Ya, udah tahu kali dok. Oke. 2, status gizi.
Ya, kalau asupan nutrisi secara jangka panjang tidak baik, kekurangan, mungkin makro tidak, tapi mungkin kekurangan mikronutrien yang kita nggak sadar kalau kita tuh kurang ngasihnya, akhirnya akan menyebabkan berpengaruh terhadap status gizi yang tidak baik. Yang awalnya masih gizi baik, tapi kok stagnan, terus faltering, masuk gizi kurang, lalu masuk ke gizi buruk, atau begitu gizi kurang dia masuk ke stunting. Kalau berat badan 3 bulan tidak naik, atau berat badan 3 bulan tidak stagnan atau turun, tinggi badannya kan akan tidak naik kan. Lama-lama dibiarkan tinggi badannya nggak naik, masuklah ke dalam kondisi stunting dan seterusnya. Status imunisasi seperti yang tadi disebutkan di depan, bahwa paparan antigen itu nggak cuma paparan alamiah, tapi juga bisa buatan melalui proses vaksinasi dan imunisasi. Makanya kenapa sejak awal pandemi itu IDAI selalu menggembar-gemborkan, memang kita di rumah, memang kita PPKM, tapi please tetap bawa anak ke dokter untuk dilakukan imunisasi. Habis imunisasi pulang. Jangan sampai anak kita terlindung terhadap COVID, tapi begitu pandemi ini selesai, imunisasinya nggak dapet, kekebalan tubuhnya nggak dapet, begitu anak itu keluar, blar, dia terinfeksi oleh kuman yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Itu sebenarnya alasan kenapa IDAI tetap mengembar-gemborkan harus vaksin tetap harus jalan. Mundur boleh maksimal 2 minggu. Nggak bisa datang ke praktekan, ada yang drive-thru, ada yang dipanggil ke rumah. Pokoknya kekebalan anak tetap harus bisa terjaga dengan salah satunya adalah si status imunisasi. That's why kemarin ada BIAN, karena angka vaksinasi MR, cakupan imunisasi MR, DPT di Indonesia selama pandemi turun drastis. Sorry. Aduh, maaf ya. Nah, angka imunisasinya turun sehingga angka infeksinya naik. Nah, makanya kenapa kemarin dikasih BIAN. Serentak se-Indonesia Raya selama 1 bulan semuanya divaksin. Harapannya kekebalan tubuhnya merata, berat. Terjadilah herd immunity. Ya. Terus dibutuhkan waktu tidur atau waktu istirahat yang cukup. Kenapa? Karena tidur ini bukan hanya anak bertumbuh. Mungkin udah baca di IG aku yang jam tidur anak ya, di mana aku sebutkan di situ ada growth hormone antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Itu growth hormone yang lagi naik, di mana anak bertumbuh, pertambahan berat badan, tinggi badan, perpanjangan tulang dan seterusnya. Tapi juga penggantian sel-sel tentara tubuh yang rusak. Sel-sel tentara tubuh yang habis berperang, itu diganti semua pada saat anak tidur. Makanya penting untuk mencapai deep sleep pada anak tidur. Yang terakhir adalah olah fisik. Kenapa bukan olahraga? Karena kalau olahraga itu asumsinya yang 1, 2 gitu kan ya. Olah fisik itu adalah kegiatan fisik anak aktif. Karena bisa dilakukan di mana saja. Karena kalau kita bilang olahraga, alasannya kan nggak boleh keluar rumah, Dok. Kan di dalam rumah aja. Nggak bisa ke lapangan, nggak bisa ke gym, nggak bisa ini. Kalau olah fisik kan bisa dilakukan di mana saja. Di dalam rumah sambil kita main petak umpet, kejar-kejaran, apa segala macam, kuda-kudaan atau apa, itu juga termasuk olah fisik. Dan bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bermain. Coba kita bahas satu-satu ya. Next. Nah, ini asupan nutrisi tadi. Pasti di awal apalagi kita menyarankan menu lengkap dan seimbang. Jadi memastikan makro, mikro, mineral, dan multivitaminnya semuanya masuk dari karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Di awal MPASI kita fokus ketiga ini saja. Dengan protein nabati dan sayur dan buah hanya perkenalan di awal. Sampai usia berapa? Sekitar usia 10 atau 12 bulan. Setelah itu bisa diberikan dengan sedikit lebih banyak. Tapi tetap utamanya anak itu butuhnya adalah karbohidrat, protein hewani untuk dia bertumbuh dan masa otak, dan zat besi juga di sini, zinc dan seterusnya juga ada, dan lemak di mana 40-60% kebutuhan kalori anak itu dari lemak. Dan lemak itu kolesterol itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak anak sampai anak usia 2 tahun. Dok, anaknya lagi sakit, buru-buru mau makan. Terus gimana? Biasanya kalau kayak gini, aku tutup mata, tutup kuping,
terserah mama deh, aku pura-pura nggak lihat. Mama boleh kok menambah sementara dengan asupan, misal multivitamin, susu pertumbuhan, asal dipastikan tujuannya kita mau kasih apa. Misalnya kan udah jelas nih dia boro-boro mau makan nasi pakai ayam, pakai pakai kuah soto gitu misalnya, yang boro-boro masuk dok cuma seseruput, terus gimana dia nggak mau apa-apa gitu kan, itu kan di kenyataannya kan it does happen. Ya kan, ya udah kalau lagi sakit, asupan nutrisinya lagi nggak bagus, nggak ada salahnya kok ngasih, boleh kok ngasih multivitamin, boleh kok ngasih susu pertumbuhan, boleh kok ngasih sementara. Begitu anaknya sehat, makannya oke lagi, ya udah dikembalikan ke makanan aslinya gitu. Tapi boleh, itu bukan sesuatu yang haram, tapi juga bukan sesuatu yang wajib. Bisa menjadi salah satu jalan keluar. Misalnya tetap makan 3 kali sehari, tapi snacknya dicampur dok sama susu pertumbuhan agar ada ekstra kalori atau ekstra nutrisi, monggo kerso, silahkan aja, tapi tidak wajib. Selama anaknya masih oke, ya nggak usah diganti. Tapi kalau benar-benar nggak mau, nggak ada salahnya. Kenapa? Ya tadi itu mencegah agar dia tidak kekurangan. Kan kebutuhan kalorinya meningkat, asupannya nggak ada, makin turun kan. Nah itu kan kita juga mesti mikir ke arah sana. Tapi tidak wajib dan tidak harus seterusnya. Kalau memang habis itu dia makannya udah oke lagi, asupan terbaik nutrisi adalah dari makanan asli, gitu ya. Oke, next. Nah, status gizi. Untungnya kita sudah punya aplikasi Primaku. Satu-satunya aplikasi pertumbuhan yang terafiliasi dan diawasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi pakailah aplikasi Primaku. Nanti plot di kurva beginian. Boro-boro ngerti cara bacanya, dok. Kagak usah pusing. Next. Di Primaku udah otomatis kebaca, Mak. Moms and Dad tinggal masukin, hari ini tanggal berapa, kan ke dokter nih ya misalnya, tanggal berapa, berat badan berapa, tinggi badan berapa, lingkar kepala berapa, enter, berat, nanti dia otomatis akan ngegrafik, akan ada tulisannya, bacaan kurvanya apa, anak kita gizi baik kah, gizi kurang kah, gizi buruk kah, hati-hati kah, stunting kah, pendek kah, sangat pendek kah, dan seterusnya. Beratnya naik kah, beratnya turun kah, dan lain sebagainya, itu udah langsung kebaca. Jadi PR-nya Moms and Dad adalah begitu tiap kali ke dokter tinggal nanya, dok, berat anakku berapa? Kalau bisa pakai baju seminimal mungkin, karena jangan mem-PHP diri sendiri. Baju seminimal mungkin, kaos dalam sama kutang sama celana dalam kayak pampers bersih, diapers bersih sama diapers kering sama kutang doang kayak, jangan udah tahu mau ditimbang pakein jaket, pakein bedong, pakein itu yang beratnya naik ya ternyata dari bajunya. Dan pastikan, dok minta tolong dong tinggi badan anak saya juga diukur. Karena lagi-lagi pada kenyataannya memang ada beberapa yang tidak mengukur, tidak secara otomatis langsung diukur. Tapi kita berhak minta, kita orang tua itu berhak meminta ke pelayanan yang terbaik ke anak kita. Ya, lingkar kepala juga. Dan itu sudah disosialisasikan kok oleh UKK Nutrisi Metabolik ke seluruh dokter anak di Indonesia. Prof. Damayanti sudah merekomendasikan, makanya semua dokter anak di Indonesia, ayo ukur tinggi badan. Nah, ini aku sampaikan kepada para moms and dads di rumah yang tersebar di seluruh Indonesia, tolong moms and dad yang juga ikut proaktif. Kalau ngukur, pastikan pakai baju seminimal mungkin. Waktu itu sekaligus minta tolong tinggi badannya diukur, saya masukin Primaku, disuruh sama Prof. Damayanti. Udah bilang gitu aja, ntar dokter anak itu juga pasti takut. Oke, terus next. Nah, status imunisasi. Ini ada status imunisasi itu, ini juga ada di Primaku ya. Ada yang tambahan dan ada yang rekomendasikan, dan dua-duanya sama-sama penting untuk dilengkapi. Tapi minimal yang dasar harus lengkap. Dan disebut lengkap itu kalau sudah sampai 18 tahun, dia pernah mendapat DPT sebanyak 6 kali. Jadi bukan lengkap kok dok, udah, misalnya anaknya umur 2 tahun nih, udah kok dok lengkap, misalnya dia datang usia 3 tahun, udah kok dok lengkap sampai umur setahun, enggak, yang 1,5 tahun dia belum dapat. Umur 5 tahun nih SD, udah kok dok lengkap waktu bayi tuh sampai umur 2 tahun, lah waktu dia umur 5-6 tahun belum dapat, itu belum lengkap. Jadi pastikan ini semua lengkap, minimal yang dasar. Kalau bisa dilengkapi dengan yang rekomendasi, jauh lebih baik. Apalagi sekarang rekomendasi yang mahal, macam PCV, sudah digratiskan oleh pemerintah. Kurang baik apa? Kenapa kok PCV digratiskan? Nah, ini berhubungan tahu sama si Immunity Dad itu. Jadi, aku pernah ikut seminar, sama Prof. Sujatmiko ya, beliau yang bicara. Jadi, salah satu alasannya adalah kenapa
walaupun PPKM-nya diperlonggar, kalau bisa tidak lepas masker, tetap menggunakan masker walaupun di lingkungan terbuka, dan PCV-nya lagi digenjot imunisasinya ke masyarakat kita, ke anak-anak, dan bahkan sedang diprogram untuk yang dewasa. Karena pneumokokus itu dia normal ada di tenggorokan orang dewasa. Sebelum pandemi, ini pneumokokus ini kan setiap kali kita ngomong dia kelempar-lempar nih ke udara, ya kan? Setiap kali kita ngomong kan dia ada droplet kan ini yang keluar, dan itu ada kuman-kumannya. Dan kuman-kuman itu ada di udara, termasuk si kuman pneumokokus. Kembali ke yang terjadi pertama, paparan antigen berulang akan menyebabkan kekebalan tubuh. Anaknya dapat vaksin PCV, dapat paparan dari udara luar. Begitu dia dibekap pakai si masker, dibekap pakai masker, kan kuman pneumokokusnya nggak keluar kan? Jadi yang di udara ini berkurang kan jumlahnya. Banyak di sini kan. Si anak yang di bawah 2 tahun yang nggak pakai masker itu kan nggak mendapat pneumokokus dari luar kan. Kalau dia tidak dilindungi dengan imunisasi pneumokokus, pada saat PPKM-nya longgar, orang dewasanya buka masker, pneumokokusnya ada di udara semua, dan anak yang 2 tahun yang belum dapat imunisasi pneumokokus, terus dia menghirup udara yang akhirnya kaya dengan pneumokokus, apa yang terjadi? Tertular pneumokokus, dan itu bisa jadi meningitis, bisa jadi pneumonia, bisa jadi sepsis, infeksi berat, bisa jadi otitis media atau congean. Dan pasti ada alasan baik dari setiap program yang pemerintah lakukan. Jadi ikuti, dukung, support. Pasti ada alasan baik untuk setiap program yang disarankan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kenapa imunisasinya harus begini? Kenapa begitu? Kenapa banyak banget? Kenapa beda banget sama dari Kemenkes dan lain sebagainya? Masih ada. Varicella juga ada. Karena terbukti begitu kemarin, angka variselanya cukup tinggi juga, gitu. Ya, jadi lengkapi. Kalau bisa yang dasar, bukan kalau bisa, harus yang dasar, tapi kalau bisa yang rekomendasi pun dilengkapi. Oke, next. Nah, waktu tidur atau istirahat, ini memang berdasarkan usia ya, beda-beda kebutuhannya ya. Rata-rata seperti ini. Ini terbagi, ini per 24 jam terbagi, ada yang nap, tidur siang, ada yang tidur malam gitu ya. Tapi intinya adalah pada saat tidur malam, jadi bukan cuma sekedar totalnya nih, totalnya segitu sih, tapi malamnya pendek, tapi tidur siangnya panjang gitu kayak kalong. Ya salah juga gitu. Kenapa? Harus proporsional, dan utamanya adalah tidur malam jam 2-3 sampai jam 3 pagi ini dia harus deep sleep. Deep sleep ini terjadi agar hormon pertumbuhannya keluar. Pada saat growth hormon itu keluar, terjadi perbaikan sel-sel tubuh. Mau sel tentara tubuh, sel darah, sel kulit, sel apapun, sel otot, sel tulang, semuanya memperbaiki diri, semuanya menambah, semuanya mengganti dengan yang lebih baru dan lain sebagainya. Dan hanya terjadi optimal kalau dia deep sleep. Agar tercapai deep sleep, maka si anak harus sudah tidur dari 2-3 jam sebelumnya. Jadi kalau jam 2-3 dia harus sudah deep sleep, maka paling telat dia jam 8, jam 9 harus sudah tidur. Jam 9 deh udah tidur, berarti jam 8 dia memulai aktivitas tidurnya, rutinitas menjelang tidurnya, agar jam 9 dia tertidur, 10 dia mulai masuk ke tidur dalam itu, 11 dia udah masuk deep sleep. Nanti jam 2, jam 3 dia lapar, gelisah, nenen boleh. Nah, untuk lebih jelasnya baca di highlight IG aku judulnya Jam Tidur Anak. Oke, next. Nah, ini tadi olah fisik. Tadi lagi, bukan olahraga. Karena nanti kalau olahraga alasannya excuse-nya, nggak bisa keluar, nggak bisa ke lapangan, saya tinggalnya di apartemen, nggak bisa dibawa ke taman terdekat karena harus di rumah aja, rumah saya kecil, apartemen saya kecil karena anaknya nggak bisa lari dan sebagainya. Bukan olahraga, jadi olah fisik dalam bentuk bermain. Karena dunia anak adalah dunia bermain. Dan sebenarnya ini menimbulkan stres tersendiri loh buat anak. Pada saat anak itu di rumah saja, entah dia karena daring, entah karena dia isoman, anaknya menjadi pasif, nggak ngapa-ngapain, dia menjadi sedentary, kurang aktivitas, akhirnya anak mudah sakit, bisa karena kurang aktivitas, mudah sakit karena dia stres,
stres emosinya dia gitu, atau meningkatkan tantrum dan lain sebagainya. Jadi anak punya stres sendiri gitu. Dan olah fisik ini bisa setiap saat, bisa kapan saja. Tapi kalau memungkinkan pun, misalnya di apartemen ada nggak jendela yang agak gede gitu dibuka. Kalau misalnya yang terkena matahari langsung, nggak perlu lama, 15-30 menit, 3 kali dalam seminggu untuk beraktivitas fisiknya 45 menit ya, mohon maaf. 15-30 menitnya adalah berjemurnya, yang terkena mataharinya. Kalau yang 3 kali seminggunya selama minimal 45 menit, itu untuk si olah fisiknya, benar-benar yang bergerak, yang kejar-kejaran, lari, ngambil bola di sana, masukin pensil ke botol sini, habis itu oper ke sana lagi, habis itu tendang bola dari sini. Jadi kita bikin permainan kayak permainan 17-an gitu loh, Mam. Tapi anaknya aktif, 45 menit tuh. Minimal 3 kali seminggu. Jendela buka gede-gede, matahari masuk, terkena langsung 15-30 menit. Jam berapa? Antara jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, atau kalau memang kita boleh nih bawa keluar, misalnya jam 12 siang, di mana orang-orang nggak keluar rumah misalnya ya, panas ngentar, orang-orang nggak keluar rumah, bawa aja anak keluar sebentar, pakai masker, cari tempat sepi, kena matahari 15 menit aja cukup kok untuk mengaktifasi si vitamin D-nya, di mana vitamin D ini juga penting untuk kekebalan tubuh. Gitu. Habis itu udah masukin lagi ke dalam, pakai masker lagi sampai rumah, langsung masker dibuang, bajunya langsung masukin ke tempat bucket yang isi deterjen, anaknya langsung mandi. Jadi bersih lagi dari kuman yang mungkin terbawa dari luar juga bisa. Tapi pada saat anak itu keluar terpapar dengan kuman dari luar, memberikan kesempatan dia untuk tadi itu ada paparan antigen-antigen lain di sekitarnya dia gitu. Oke, next. Nah, manfaat bermain khususnya adalah juga bisa menstimulasi perkembangan anak. Karena anak itu tidak hanya bertumbuh dari segi berat, tinggi badan, dan lingkar kepala, tapi juga dari perkembangannya dia, kemampuannya dia motorik kasarnya, motorik halusnya, bahasanya, personal sosialnya, kemampuan berinteraksi dengan sosial di lingkungannya, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, jadi harapannya dengan si payung tadi itu, kita tetap bisa menjaga kekebalan tubuh anak, walaupun anak tidak terpapar secara langsung dengan kuman-kuman yang mungkin berkurang jumlahnya di sekitarnya dia, karena prokes yang kita kerjakan. Harapannya seperti itu, sehingga kita bisa menambal nih kebolongan atau kekurangan yang terjadi, yang mungkin terjadi karena ada kemungkinan teori si immunity debt itu. Gitu. Oke, next. Ya, kayaknya sekian sharing dari aku. Mohon maaf ya. Kayaknya panjang lebar. Tapi semoga dipahami ya maksud aku bagaimana pola pikirnya dan kenapa bisa begitu. Kayaknya sih cukup nih sharing dari aku, Mbak Mutia. Wih, terima kasih banget Mom Dok. Udah menurut aku sih komplit banget, jelas banget, dan sangat menjawab ya sebenarnya immunity debt itu apa dan apakah itu terminologi yang serem gitu ya, orang tua harus takut, apa itu sesuatu sebenarnya yang bisa kita overcome gitu, yang bisa kita lalui dan ada tips-tips menjalaninya. Tadi Mom Dok sudah jelas banget sih ngejelasinnya. Nah, mungkin kita saat ini akan beralih ke sesi pertanyaan nih Mom Dok, soalnya udah banyak banget mamis-mamis yang penasaran sebenarnya. Jadi kalau tadi aku lihat kolom chat ya, itu sebenarnya udah rame banget pertanyaannya. Tapi mohon maaf sekali, nggak bisa semuanya dijawab. Kali ini kita hanya akan bisa pilih 3 aja. Nah, ini sebelumnya aku mau info lagi untuk hadiahnya. Kalau 200 partisipan pertama yang mengikuti kegiatan webinar sampai akhir akan mendapatkan voucher Sodexo senilai 50.000 dan e-voucher telekonsul sebesar 15%. Nah, nanti untuk moms and dads yang sangat aktif selama acara webinar ini ada satu hadiah spesial, yaitu mendapatkan emas 1 gram ya. Jadi ini ditunggu sampai akhir ya. Siapa sih kira-kira moms and dads-nya yang menjadi pemenangnya? Nah, ini moms and dads mohon maaf banget karena antusiasmenya tinggi banget ya Mam Dok ya. Ini ada pertanyaan pertama dari Mams Mawati dari Bandung. Oke, Mams Mawati ini bertanya, izin bertanya Dok, bagaimana sih cara mencegah immunity debt pada keluarga? Nah ini tadi Mams Dok udah jelasin sebenarnya ya, tapi mungkin bisa di summary lagi poin-poinnya supaya Mams and Dads yang hari ini hadir bisa ingat lagi. Karena Ibu Mawati ini soalnya saya dan suami itu WFH, sedangkan di rumah anak dan bayi. Jadi worry-nya kedua orang tuanya di luar dan bekerja gitu. Silakan Mam Dok. Oke, ini bagus banget sih pertanyaannya, Masku.
Terus gimana dong cara mencegahnya? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Satu, term ini pun sebenarnya belum menjadi term pasti. Definisi dari immunity debt adalah kekurangan belum. Karena again, ini baru menjadi ide. Ada satu nih kayaknya yang bikin sekarang anaknya jadi gampang sakit. Jadi aku belum bisa menjawab. Karena ini aja belum jelas, maka pasti belum bisa kita jawab. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, kan kita tahu nih ada chance kemungkinan terjadi si immunity debt yang menyebabkan anak kita jadi lebih gampang sakit misalnya. Nah, misalnya gini, puzzle. Kepingan puzzle ini kita kumpulkan, ada satu yang bolong yang menyebabkan anak itu bisa jadi gampang sakit gara-gara immunity debt. Nah, puzzle yang bolong inilah yang kita tempel dengan cara tadi itu, anak kita kasih nutrisi yang benar, istirahatnya harus cukup, olah fisiknya harus adekuat, terkena matahari, dan imunisasinya harus lengkap. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa ngasih paparan kuman asli nih, gara-gara kita lakukan prokes. Kan kita kan nggak mau anak kita malah kena kuman asli atau kuman COVID-nya atau apa, gara-gara kita malah membiarkan dia bebas lepas di ruangan terbuka kan, itu kan malah lebih beresiko kan buat anak-anak kita. Penyakitnya COVID kan ada long COVID, ada MICC, dan seterusnya. Jangan sampai malah sana. Nah, paparannya kita berikan dengan apa? Dengan imunisasi gitu. Nah, imunisasinya yang harus lengkap. Nah, terus habis itu orang tuanya dua-duanya work from office. Jadi gimana biar dia orang tuanya ini tidak menjadi agen pembawa kuman dari luar. Karena kan yang keluar rumah dia. Yang bawa kuman dari luar kan si orang tuanya. Anaknya kan di rumah aja kan, dia terima pasif, dia akan terima aja. Nah, maka orang tuanya ini yang harus hati-hati. Jadi apa yang dilakukan ya, begitu sampai rumah langsung masuk kamar mandi. Karena aku sekarang banyak sekali ngelihat ini di akun-akun Instagram nih ya, pulang dari kantor masih pakai baju kantor, nyiapin makanan dulu di dapur, masak dulu, bikin konten lagi, pulang kantor masak dulu buat suami. Ya lo mandi dulu kali, masuk kamar mandi dulu, bajunya cemplungin ke ember deterjen dulu, habis itu mandi bersih, keramas, udah baru masak. Lah orang gitu kan gemes gitu kayaknya. Tapi kalau komentarin satu-satu postingan orang kan ya capek ya, Bo, gitu. Tapi ya itu makanya di mumpung ada 233 moms and dad di sini. Minta tolong banget. Begitu sampai rumah langsung masuk kamar mandi. Bajunya rendam deterjen, kitanya mandi keramas, barang-barang yang kita bawa spray disinfektan, baru peluk anak-anak, baru duduk sofa, baru masuk kamar. Tidak semua yang kalian lihat di Instagram itu adalah benar adanya dan bisa dicontoh. Tolong banget. Ya, gitu. Itu sih paling yang bisa kita lakukan. Mencegah efek dari immunity debt ke anak. Noted. Nah, itu berarti moms and dogs lagi, mohon maaf, moms and dads harus ingat-ingat pesannya dokter Kanya ya, jangan dilupain. Langsung mandi, jaga prokes, dan seterusnya. Nah, pertanyaan kedua nih dari Mams Uci Rahmawati dari Kerawang. Ini ada hubungannya sama imunisasi yang tadi Mamdoks utarakan. Jadi beliau menanyakan sebenarnya seberapa penting melakukan vaksinasi atau imunisasi ya. Tadi dok udah jawab ya. Tapi pertanyaan yang penting ini nih, kalau misalnya tidak diimunisasi sama sekali, sebenarnya ada bahaya dampaknya untuk tumbuh kembang anak nggak sih dok? Gitu. Bagus banget pertanyaannya Mbak Mutia. Ada. Ada ya. Satu. Buat dirinya sendiri, buat si anak itu sendiri, dia kan nggak terlindungi. Jadi imunisasi itu ada dua ya, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif itu kita memberikan kuman hidup yang sudah dilemahkan, sehingga harapannya tentara tubuhnya mengenal, terus bisa melawan. Jadi dia kenal, oh kalau kuman begini tuh gue cara matiinnya gini. Besok kalau ada kuman yang sama, gue udah ngerti nih dia cara matiinnya gimana. Imunisasi pasif, tubuhnya tinggal terima, dikasih kekebalan. Ya, itu ada dua cara imunisasi. Ada dua cara ya pemberian kekebalan melalui imunisasi atau vaksinasi. Nah, ini kan yang buatan kan tanda kutip. Nah, kalau dia tidak terpapar dengan yang alamiah,
tidak pernah terinfeksi, misalnya paling gampang campak, dia tidak pernah terinfeksi campak nih, tidak pernah diberikan tidak pernah sakit campak, tidak pernah diberikan imunisasi campak, kekebalan tubuh terhadap campaknya ada nggak? Nggak ada. Maka anak jadi lebih rentan. Begitu sakit terjadi infeksi berat. Infeksi beratnya campak apa? Bukan cuma demam merah-merah, Bu. Batuk sampai pneumonia, sosok gitu. Mencret sampai dehidrasi. Dan jangan salah, campak itu juga bisa menimbulkan kematian. Kalau yang campak berat, ya, dan angka itu ada kejadiannya. Nah, terus itu efek ke anaknya sendiri, ya kan? Ya nauzubillah min dzalik, ya semoga jangan sampai menimbulkan kematian. Tapi kalau sampai sakit infeksi berat gimana? Nah, satu lagi efeknya adalah ke lingkungan. Kenapa kok bisa ke lingkungan? Ada yang namanya herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan lingkungan. Misal ada 10 orang di sini, 10 anak gitu ya. Ini imunisasi, ini enggak, ini imunisasi, ini enggak, imunisasi, Misalnya gini nih, ini yang imunisasi ada berapa? Lebih banyak lah. Ini 3, 6. Yang imunisasi ada 6, yang tidak imunisasi ada 4 gitu ya. Nah, ternyata ada virus campak nih, kena ke sini. Kan dia diimunisasi, kebal, nggak jadi sakit. Jadi 9 yang lainnya tidak jadi kena campak karena terlindungi. Begitu kumannya kena si ini, dia udah bisa melawan. Nah, tapi kalau terus, tadi gimana sih tangan aku? Misalnya yang ini yang nggak imunisasi ya, kena nih, dia nggak diimunisasi, kena vaksin, kena campak, infeksi, seret, dia sakit, jeret. Nah, terus dia bisa nularin ke sini nih, tapi dia sudah diimunisasi, nggak jadi sakit. Ke sini nggak jadi sakit karena sudah diimunisasi. Akhirnya nggak mental ke orang yang ke sini, ngerti nggak? Ada kekebalan lingkungan yang melindungi anak-anak lain yang tidak bisa diimunisasi agar tidak sakit. Gitu. Nah, tapi bayangkan kalau lebih banyak yang tidak diimunisasi. Yang imunisasi cuma 1, di sini 1. Ada campak, dia sakit, nularin ke sini sakit, akhirnya kena ke sini lagi sakit. Jadi kan lebih banyak anak yang bisa sakit karena si campak itu, karena tidak ada perlindungan dari teman-teman, dari lingkungan di sekitarnya. Itu namanya herd immunity. Itu bahaya. Kalau lebih banyak anak yang tidak diimunisasi daripada yang diimunisasi, itu bahaya. Karena yang terimunisasi pun jadi bisa ikutan sakitnya. Gitu. Karena kan imunisasi itu tidak 100% menghilangkan kemungkinan dia sakit kan, tapi meminimalisir gejalanya jadi lebih ringan. Gitu. Oke, noted dok. Berarti memang manfaat untuk anak sendiri dan kita nggak bisa milih ya. Kalau anak kena cacar misalnya dapetnya yang ringan, yang tengah, yang berat gitu ya dok ya. Betul. Makanya imunisasi itu penting banget. Dan walaupun kita udah diimunisasi nih, tapi lingkungan kita banyak yang enggak, banyak yang kena. Di satu kelas isinya 20 anak. 20 anak yang imunisasi cacar air cuma 1 orang. 19-nya ketularan. Ya pasti yang 1 ini ikut ketularan juga lah, walaupun mungkin ringan. Itu nih gampangannya. Benar dok. Oke, berarti moms and dads ini jadi pengingat lagi, coba dicek lagi buku imunisasinya, coba dibuka aplikasi Primakunya, anak kita udah komplit belum sih, semuanya udah lengkap atau belum ya gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dok, ini special case sebenarnya dari Mam Saraswati dari Palembang. Halo dok, mau tanya dong, saya memiliki autoimun. Nah, pertanyaannya ada 2. Apakah autoimun menurun terus-menerus ke anak saya, bahkan nanti ke generasi turunan saya selanjutnya? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah autoimun saya itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anakku juga ya dok? Apakah ibu yang memiliki autoimun saat menyusui itu ada dampaknya? Gitu. Nah, silahkan dok. Oke, ini agak melenceng dari immunity depth ya, karena bukan infeksi. Tapi pertanyaan yang penting untuk dijawab, nice dulu aja. Jadi autoimun itu tidak menurun. Jadi dia memang bisa terjadi pada siapa saja yang memang dititipkan sama Tuhan. Ya udah, kamu nasibnya memang aku titipkan terjadi autoimun. Jadi dia tidak diturunkan, bisa terjadi pada siapa saja. Jadi tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Gitu. Nah, terus itu kalau menjawab yang khawatir anak-anak berikutnya akan jadi autoimun juga. Nah, terus kalau yang menyusui, apakah ibu menyusui tidak bisa autoimun atau autoimunnya ditakutkan menularkan di ASI-nya? Enggak. Karena autoimun bukan penyakit menular, jadi tidak ditularkan dan tidak diturunkan. Dia memang ya bisa terjadi pada siapapun itu yang memang sudah jalannya dititipkan
mempunyai kondisi autoimun di tubuhnya. Baik, berarti moms yang memiliki autoimun juga harus tetap menjalankan ASI 2 tahunnya itu ya dok ya? Itu iya. Dan malah yang autoimun itu justru kan tentara tubuhnya dia lebih rentan. Autoimun itu adalah tentara tubuhnya, ini gampang-gampangnya ya, salah merespon, dianggap tentara tubuhnya dia sendiri, temannya dia sendiri itu adalah musuhnya. Jadi dia saling melawan nih, tentara tubuh sama tentara tubuh saling berlawanan. Jadi melawan tentara tubuhnya sendiri. Jadi imunnya dia itu malah jadi cenderung lebih rendah. Justru orang-orang yang seperti ini justru harus semakin dilindungi dari kondisi si immunity debt itu. Justru dia makannya harus baik, obat-obatannya benar-benar harus dijaga, kondisi kesehatan fisik dan imunnya benar-benar harus bagus, dan bila tidak ada kontraindikasi, tidak menggunakan obat-obatan yang mensupres imun, mungkin dia justru harus dilindungi dengan imunisasi. Dan imunisasi sampai dewasa loh, nggak cuma anak. Gitu. Benar dok, harus terus ya, jadi kita harus update terus dan harus reminder terus menerus gitu, benar ya? Sampai kita dewasa, sampai kita sepuh aja, imunisasi influenza tetap sekali setahun. Harus diulang gitu. PCV 1 kali seumur hidup itu harus diberikan. Benar-benar baik. Terima kasih dok. Nah ini Moms and Dads pasti udah seneng banget ya, karena banyak banget ilmu yang kita dapetin dari Dok Moms hari ini ya. Mom Docs tuh udah jelasin banyak A to Z dari immunity debt sampai gimana cara mengatasinya itu ya. Tadi Mom Docs sempat ngomong bahwa itu seperti pieces of puzzle yang hilang, dan ini memang sesuatu hal yang baru, konsep yang baru, dan masih butuh penelitian lebih lanjut. Tapi memang sebagai orang tua kita kan harus siap siaga terus ya dok ya, harus selalu 1 langkah lebih maju, jangan sampai nanti ini fenomenanya sudah terlalu besar atau misalnya penelitiannya udah banyak dan kita baru telat gitu sadarnya. Kita telat sadarnya bahwa harusnya gue jaga anak gue dari dulu-dulu aja ya, gue perhatiin gizi, perhatiin nutrisi, tidur, dan seterusnya itu dari dulu-dulu aja. Nah alangkah baiknya kita mulai dari sekarang. Untuk teman-teman, untuk Moms and Dads yang nonton webinar ini bisa diteruskan juga ke teman-teman lainnya, informasi yang sangat menarik hari ini. Nah mungkin sebagai penutupnya nih sebelum acara berakhir, saya ingin bertanya kepada Moms Docs, sebenarnya ada nggak sih pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan, pesan-pesan penutup sebenarnya untuk Moms and Dads yang hadir hari ini? Pesan-pesan penutupnya adalah bahwa memang kita belum tahu nih pandemi COVID ini akan kita hadapin sampai kapan. Di saat kita kemarin ngerasa bahwa sudah aman, kita lengah, lalu tiba-tiba angka kejadiannya meningkat lagi. Bukan hanya COVID-nya saja, tapi juga tapi juga infeksi communicable disease, infeksi yang ditularkan. Jadi hati-hati di situ. Ingat bahwa ada satu piece dari puzzle ini yang hilang, yang mungkin bisa disebabkan karena si immunity debt. Oleh karena itu kita butuh menutup si puzzle itu dengan payung perlindungan tadi. Lakukan 5 yang tadi, lengkapi imunisasi, pastikan nutrisinya baik. Bila memang ada masalah asupan nutrisi yang kurang, bisa ditambah dengan multivitamin atau susu pertumbuhan, monggo kerso, konsultasikan dulu sama dokter anaknya. Kemudian istirahat, dan jangan lupa olah fisik tetap harus dilakukan walaupun di rumah saja. Orang tua tetap harus prokes, bukan berarti karena anak tidak terpapar kuman malah dengan sengaja dipaparkan dengan kuman, tidak begitu caranya. Wah, ini berharga banget informasinya tuh, Moms and Dads harus diingat ya, jangan lupa prokesnya. Pandemi itu belum selesai, dan jadi orang tua tuh memang challenge-nya banyak, challenge-nya berat, tapi kita harus selalu adaptif, harus selalu gercep, harus selalu satset ya kalau zaman sekarang bilangnya. Mau belajar ilmu baru, kayak hadir di webinar hari ini. Baik Dok, Kanya, terima kasih banyak untuk kehadirannya, sudah mau berbagi informasi dan ilmu kepada para orang tua semuanya. Nanti kita sampai ketemu lagi di sesi foto di akhir acara. Sekali lagi terima kasih banyak ya dok ya. Sama ada Mbak Mutia, dadah Moms, thank you. Dadah dok, thank you so much. Nah, Moms and Dads, untuk itu kita udah dengar pesan-pesan dan pelajarannya dari dokanya. Dan Moms and Dads, demi mendukung tumbuh kembang si kecil, selain menggunakan aplikasi Primaku, Moms and Dads juga bisa nih melengkapi nutrisi si kecil dengan Pediasure. Karena Pediasure mendukung nutrisi si kecil dengan hasil yang nyata, mendukung pertumbuhannya, dan memiliki nutrisi dan manfaat yang lengkap untuk pertumbuhan fisik,
imunitas, dan perkembangan otak dan kognitif. Selain itu, rasanya juga enak banget dan banyak varian rasanya. Pediasure juga merupakan merek internasional yang terpercaya selama 25 tahun dan pastinya adalah produk impor yang berkualitas. Nah, paling penting nih, sesuai dengan topik hari ini, Pediasure itu dilengkapi dengan triple immune blend yang mendukung memperkuat imun sistem dan pertumbuhannya. Memiliki triple protein kompleks, simbiotik, dan mikronutrients. Nah, Mom and Dad, ini pengingat juga yang belum download aplikasi Primaku, yuk di-download. Ini aplikasi yang sangat gampang digunain dan terbaik menurut aku, karena itu memonitor tumbuh kembang anak dengan sangat amat gampang. Tinggal masuk-masukin aja, udah tadi plotnya ditunjukin, instan banget pokoknya, dan nggak susah pakainya. Nah, yang jelas Primaku adalah mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kemenkes RI, dan sudah digunakan oleh hampir 1 juta Moms and Dad. Nah, ini Moms and Dad juga jangan lupa di-update aplikasinya karena banyak sekali fitur terbaru untuk memantau tumbuh kembang si kecil. Oke, Moms and Dad, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, jangan lupa untuk di-share keseruan webinar hari ini, share di Instagram story kalian, dan juga jangan lupa untuk tag akun official Primaku dan akun Instagram Pediasure. Nah, baik, sebelum aku mengumumkan pemenangnya nih, bagian yang ditunggu-tunggu, yuk kita sesi foto dulu. Mom and Dad saat ini bisa membuka kameranya dan kita sesi foto bersama ya. Ini teman-teman panitia boleh dibantu kita untuk foto bareng. Oh, ini bahkan ada Moms yang lagi di DBF. Oh ya, silahkan Moms, nggak apa-apa. Sambil menikmati hari Sabtunya. Oke, teman-teman yang bisa on cam bisa loh dinyalain kameranya ya supaya kita foto bareng. Oke, nih Moms udah pada ready semua. Halo, baru kelihatan lagi nih. Oke, yang si kecilnya lagi riwah nggak apa-apa sambil digendong atau si kecilnya ikut foto boleh loh Moms, Dads. Oke, teman-teman dari panitia apa boleh dibantu foto? Oke, aku foto yang pertama ya. Halaman pertamanya udah ready semuanya? 1, 2, 3, smile. Oke, next foto halaman kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Wah, thank you sekali ya Moms and Dads untuk kehadirannya hari ini, sudah mau berbagi ilmu bersama. Ini bagian yang terakhir nih, paling penting dan paling ditunggu-tunggu, pengumuman pemenang yang udah nge-share keseruan hari ini, sudah sangat aktif ya. Nah, ini Mom and Dads yang beruntung mendapatkan 1 gram emas. Nah, Moms yang beruntung adalah Moms Tri Wulandari. Ayo Moms Tri Wulandari yang mana ya? Oke, Moms Tri Wulandari, thank you sekali sudah sangat aktif di webinar ini. Semoga hadiahnya bermanfaat ya. Halo Moms, congrats ya. Terima kasih sekali untuk partisipasinya. Nanti Moms Tri Wulandari dihubungin langsung oleh panitia. Baik, terima kasih. Nah, ini pengumuman pemenangnya udah, berarti acara webinar kita kali ini sampai saat ini. Terima kasih sekali untuk Moms and Dads, untuk Mom Dok Dr. Kanya, dan juga Mas Didit yang sudah hadir pada hari ini, meluangkan waktu hari Sabtunya, mencari ilmu sama-sama dan kita saling support juga. Tentunya terima kasih untuk Primaku dan Pediasure karena sudah mengadakan webinar yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, Moms and Dad semuanya, sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Saya dan segenap panitia mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari acara ini. Yuk kita dukung tumbuh kembang anak dan menjadi champion of growth dengan Pediasure. Sampai jumpa dan salam sayang dari kami ya. Dadah, terima kasih semuanya.
Sini, aku bantu. Hacau. Nggak sampai. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Sini, aku bantu. Hacau. Nggak sampai. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Sini, aku bantu. Hacau. Nggak sampai. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata.